warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani Handayani, NPM 21310108. Di sini saya akan menjelaskan tugas TPAI mengenai tata cara memandikan, mengkafani, menyolatkan, serta menguburkan jenazah. Yang pertama kali yang saya akan bahas yaitu mengenai tata cara memandikan jenazah, yaitu dengan cara meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan. Dan yang kedua, memandikan jenazah hendaklah memakai sarung tangan jika diperlukan. Kemudian ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya itu tidak terlihat. Kemudian setelah itu bersihkan giginya, kemudian lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan, kemudian kaki serta rambutnya. Setelah dibersihkan, kemudian kita bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang. Terlebih dahulu caranya dengan perutnya perlahan-lahan ditekan agar apa yang ada di dalamnya itu keluar, serta setelah dikeluarkan kemudian siram dan basuh dari seluruh anggota tubuh dengan air sabun. Setelah disiram, kemudian siram dengan air yang bersih sambil berniat sesuai dengan jenazah yang dimandikan. Kemudian saya akan membacakan niat jenazah perempuan ketika memandikan, yaitu nawaitu ghusla adaan hadhil mayyitati lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari jenazah wanita ini karena Allah Ta'ala. Setelah niat, kemudian kita melanjutkan siram atau basah dari kepala kemudian hingga ujung kaki dengan air yang bersih. Setelah disiram, kita miringkan jenazah ke kiri. Basuh bagian sambung kanan di sebelah belakangnya, dibasuh oleh air. Kemudian miringkan jenazah ke kanan lagi dan disiramkan. Kemudian siram juga, jangan lupa menggunakan kapur barus. Dan jenazah kemudian diwudu seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Kemudian perlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, maka wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najis tersebut. Kemudian bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya itu dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Kemudian setelah disiram dan dibersihkan,
dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Kemudian sudah memandikan semuanya, keringkan tubuh jenazah. Setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi dari kafannya. Setelah itu selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian seperti kafur barus yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani. Biasanya menggunakan kafur barus pada orang umumnya ya. Kemudian setelah dimandikan, kita lanjut untuk mengkafani jenazah. Di sini mengkafani jenazah yang pertama itu sama seperti tata cara yang pertama, baringkan. Sebelum dibaringkan yaitu dibentangkan 2 lembar kain kafan yang sudah dipotong sesuai dengan ukuran jenazah. Kemudian letakkan kain sarung tepat pada badan antara pusar dan kedua lututnya. Kemudian persiapkan kain untuk menutup dari aurat si mayat tersebut. Sediakan 3-5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. Setelah itu sediakan juga kapas yang sudah diberikan wangi-wangian yang niatnya itu nantinya itu diletakkan pada anggota badan tertentu. Selanjutnya itu setelah kain kafan siap, lalu angkat, baringkan jenazah di atas kain kafan tersebut. Letakkan kapas yang sudah diberi wangi-wangian tadi yang tempat anggota tubuh seperti halnya pada seorang jenazah. Kemudian selimutkan kain sarung pada badan jenazah antara pusar dan kedua lutut. Kemudian selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar, mulai dari yang lapisan atas sampai paling bawah. Setelah itu ikat dengan beberapa utas tali yang tadi telah disediakan. Jenazah sudah dikafani, kemudian kita melanjutkan ke tata cara menyolatkan jenazah tersebut. Cara yang pertama, berniat di dalam hati, kemudian berdiri bagi yang mampu, kemudian setelah takbir pertama membaca surat Al-Fatihah, kemudian setelah takbir kedua membaca sholawat, minimalnya adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian setelah takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Doa setelah takbir ketiga seperti Allahumma gfirhamhu warhamhu wa'afini wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasti madoalahu waksilhu bil ma'i wal
khotoyaya kama naqaitat tasaubal abyadu minad danas wa abdilhu daron khairam min daril wa ahlan khairam min ahihi wa jauzan kiram min jauzihi wa adkhilul jannata wa ahihu min azabil qabri wa azabin nar. Setelah membacanya, niat yang saya tadi bacakan yang artinya, ya Allah, ampunilah dia mayat, berilah rahmat kepadanya, selamatkanlah dia dari beberapa hal yang tidak disukai, maafkanlah dia dan tempatkanlah di tempat yang mulia atau surga, luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air salju dan air es, bersihkan dia dari segala kesalahan sebagaimana engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran. Berilah rumah yang lebih baik dari rumahnya atau di dunia. Berilah keluarga atau istri di surga yang lebih baik daripada keluarganya di dunia. Istri atau suami yang lebih baik daripada istrinya atau suaminya. Dan masukkanlah dia ke surga. Jagalah dia dari siksa kubur dan neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 963. Setelah itu takbir keempat, membaca doa. Doa setelah takbir keempat seperti Allahumma la tahrimna ajrohu wa la tahrimna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kemudian sudah disolatkan, kita lanjut tata cara untuk menguburkan dari jenazah tersebut. Dengan cara yang pertama, memperdalam galian lubang kubur agar tidak tercium bau jenazah dan tidak dapat dimakan oleh burung atau binatang pemakan bangkai. Kemudian cara menaruh jenazah di kubur, ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau yang semacamnya dengan posisi agak condong agar tidak langsung tertimpa tanah. Dan namun bisa juga dengan cara lain, dengan prinsip yang hampir sama, misalnya dengan menggali di tengah dasar lubang kubur, kemudian jenazah ditaruh di dalam lubangnya, lalu di atasnya itu ditaruh semacam kayak bata atau papan dari semen, kemudian dalam posisi mendatar untuk perlahan untuk penahan tanah timbunan tersebut. Cara ini dilakukan agar tanahnya itu tidak gampang gembur, kemudian menaruh jenazah dalam peti atau menanam dalam peti di dalam kubur, seperti itu. Kemudian cara memasukkan jenazah ke dalam kubur yaitu setelah dikuburkan, kemudian kita mengirimkan doa kepada jenazah tersebut, kemudian mengambil tanah dan menaburkannya ke arah kepala 3 kali, lalu berdiri di sisinya